warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Budika mengajarnya tidak sendirian. Budika hari ini bersama temannya Budika yang merupakan observer dari SMA Arisalah dan Joyo. Nanti beliaunya akan perkenalan juga ya. Pada siang ini, lepas istirahat ini, Budika akan menjelaskan tentang rekayasa prom. Kalau ini pelajarannya tentang KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ya, kita nyambung sama pertemuan yang lalu. Oke, sekarang Budika kenalkan dulu observernya Budika. Namanya Pak Rian. Monggo Pak bisa perkenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Rian Maksud Wibisono. Saya dari SMA Arisalah. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan observasi atau pengamatan kegiatan pelajaran KKA yang diajarkan oleh Budika. Saya harap kalian akan mengikuti pembelajarannya dengan seksama sampai akhir. Terima kasih Pak Rian. Oke, habis istirahat masih semangat? Kalau ice breaking? Tidak. Nanti dulu ya. Kalau biasanya Budika ice breakingnya berupa Senang. senang. Kalau kali ini kita tepuk-tepuk aja ya nanti ya. Oke. Pada kesempatan kali ini Budika akan menjelaskan rekayasa prom untuk kreasi konten. Jadi karena kita nanti akan membuat konten dan itu bisa dikreasikan sama prom, jadi nanti ada hubungannya sedikit atau banyak ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, karena tadi kita sudah berdoa di pagi, jadi untuk pembelajaran ini kita tidak perlu berdoa, tapi Budika akan absen ulang untuk pelajaran praktek ya. Ahmad Fauzi, Labib, Aji, Tiara, Pak. Oke, sudah ya, Budika kirim materinya. Oke, sudah. Kita lanjut lagi ke materi. Oke. Sebelum kita mulai, Budika ingin menjelaskan tujuan kenapa sih kok kita belajar rekayasa prom untuk kreasi konten. Yang pertama karena sekarang itu banyak banget konten-konten AI yang dibuatnya dari AI, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan tujuan awal. Yang awalnya untuk edukasi, ternyata malah untuk kirim-kiriman hoax. Akhirnya terjadi berita yang tidak seharusnya terjadi. Yowes akhirnya menjadi salah satu sumber hoax yang ada di Indonesia. Misalnya, contoh hoax yang paling banyak adalah ketika sampean masih ingat video viral yang kucing dimakan sama apa dan itu hasil dari prompt AI, pernah melihat? Pernah. Nah, seperti itu adalah hasil dari konten yang dibuat AI yang tidak seharusnya dibenarkan. Jadi itu adalah konten hoax yang disebar luaskan, akhirnya menjadi sumber hoax. Ya. Itu adalah tujuan kita belajar materi kali ini. Ya. Budika mau kasih tunjuk video. Nah, silakan dilihat dulu. Menggunakan helikopter untuk transportasi ke pasar atau sekolah dengan tarif hanya Rp2.000. Saya tidak sabar untuk segera melompat. Woi, lu yang manggil gua Jawa tadi, gua tunggu di gerbong lu pada player old no gyro sampai Samsung J Prime nih bos, senggol dong. Masa nenek udah tua begini? Kira-kira AI atau real? Udah bilang pakai apa? Jadi lompat dari pesawat gini berarti. Lu mau gua masuk angin? Kamu pikir
dinosaurus asli Garut. Kumpul para sapi dan embe. Mesti darah tinggi, euy. Dan lain sebagainya. Pembuatan generatif AI itu dibuat dari prompt dari ChatGPT, Gemini, terus apalagi yang satu namanya yang peta, ya kayak gitu. Itu dibuatnya dari seperti itu. Nah, prompt tadi itu dapat kita ketikkan sedetail mungkin agar dia semakin jelas outputnya. Jadi semakin jelas inputnya, semakin baik outputnya. Seperti itu. Dia itu sistem input dan output. Ketika yang sampean deklarasikan semakin jelas, maka outputnya semakin baik atau jelas. TSN dan TSM ya, kita tetap fokus ya. Outputnya bisa berupa apa saja pada prompt tadi, bisa berupa teks, gambar. Sekarang kan sedang zaman ya gambar polaroid seperti itu. Ada anak kecil sama kita dewasa, nah itu ada, atau kombinasi keduanya. Itu adalah pengertian dari prompt tadi. Terus peran prompt itu apa? Hubungannya prompt yang kita masukkan itu sama AI-nya itu apa? Dia itu penghubung antara kita sebagai manusia dan AI-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu pengarah kreativitas. Semakin detail pada prompt, itu semakin bagus outputnya. Seperti keyword kita yang pertama ya. Dia juga penyaring informasi dan dia juga alat pembelajaran. Dia juga mata pisau sekali untuk kita. Kadang ketika kita gunakan secara bijak dia baik, tapi ketika kita gunakan secara tidak bijak hasilnya buruk sekali. Ya. Oke, bisa dilanjut? Oke. Ini masih fungsi prompt tadi. Ada beberapa. Yang pertama, ini fungsi utamanya saja ya. Nanti contohnya bisa dibaca sendiri. Yang pertama ada instruksi atau memberi perintah yang spesifik kepada AI-nya. Keluarnya apa? Jawabannya sangat panjang, umum, tidak detail kayak gitu. Tapi ketika kita masuk ke lebih spesifik, jelaskan pengertian internet dalam 3 kata untuk siswa SMA atau SMK. Itu nanti keluarnya akan lebih ringkas, jelas, dan hanya 3 kalimat. Karena dia sudah tahu target audiensnya, yaitu anak SMA atau SMK. Kalau kita punya format tertentu, seperti nomor 3, buatkan tabel perbedaan internet dan intranet. Itu pasti sudah keluar 2 tabel. Itu perbedaan dari prompt biasa atau prompt umum masuk ke prompt spesifik, terus masuk ke prompt format tertentu. Mungkin semuanya di sini sudah pernah merasakan ya, ketika mencari data atau jawaban, misal sampai kebingungan soal UAS, STS kayak gitu, sampai cari, ketika jawabannya terlalu luas pasti akan sampai spesifikkan lagi. Ketika spesifik belum ketemu, sampean masuk format yang lebih spesifik lagi, lebih tertentu ya. Oke, ini adalah kesimpulan yang tadi. Sebelum kita masuk ke prompt-promptnya, ini adalah kesimpulan yang tadi. Prompt adalah kunci utama dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial generatif. Peran prompt meliputi pengarah, pengendali, penghubung, dan pemicu kreativitas. Terus antara lain juga dia bisa memberi instruksi, menyediakan konteks, mengatur hasil format, dan meningkatkan akurasi. Semakin baik prompt yang dibuat, semakin optimal pula hasil AI yang kita dapat. Seperti keyword kita yang pertama. Strategi ketika kita mau memasukkan prompt-prompt yang kita tulis ya. Ada 2 metode yang paling sering digunakan, yaitu few shot sama zero shot. Bedanya apa? Oke, Budika coba bedah sedikit. Kalau dari kata-katanya, kita lihat kata-katanya dulu.
Zero itu artinya? Zero artinya 0. Kalau view? View? Sampean pernah? Bukan, itu view-nya gini kalau kami bilang view. Kalau view FEW beberapa, betul. Beberapa. Berarti zero shoot dan few shoot adalah, kalau zero shoot berarti kita ambil hanya satu kali. Tapi kalau few shoot berarti beberapa kali. Ya. Artinya apa? Artinya adalah, ini adalah pengertian prom, kita lewati. Nah, ini adalah yang zero shoot. Dia itu strategi penyusunan prom tanpa memberikan contoh terlebih dahulu. Modelnya langsung minta jawaban kayak gitu. Ada karakteristiknya. Tidak ada contoh input atau output. Yang kedua, model mengandalkan pengetahuan umum. Kayak tadi ketika kita bertanya pada AI tentang apa sih internet itu? Nah, itu kan secara luas. Kalau secara luas, dia inputannya tidak akan spesifik. Maka hasil yang dikeluarkan dari zero shoot prompting adalah sangat tidak spesifik. Beda lagi kalau nanti kita masuk ke few shoot. Few shoot karena dari kata-katanya saja sudah beberapa, berarti nanti hasilnya akan spesifik. Oke, kita lihat. Contohnya belakangan dulu. Nah, ini kalau ini few shoot. Kalau few shoot itu dia sudah memberikan kata-kata terlebih dahulu, ada contohnya. Dia memberikan 2-5 contoh. Kalau tadi berarti sudah masuk ke yang spesifik. Jadi dari generatif AI-nya itu juga terbantu kalau sampai menjelaskannya secara detail dan cocok untuk tugas-tugas yang kompleks. Nah, ini kalau tugas-tugas sederhana, sebutkan apa yang dimaksud dengan karakteristik warna hangat dan warna dingin. Itu paling 3 kata 5 kata selesai. Kalau kita pakai yang zero shoot. Tapi ketika kita bilang ChatGPT, saya adalah siswa DKV kelas 12 sedang menjalankan praktikum warna panas dan warna dingin. Sebutkan perpaduan warna apa yang bisa saya gunakan untuk membuat warna dingin dan warna panas. Nah, itu sudah masuk pada few shoot. Berarti jawaban yang nantinya keluar adalah jawaban yang spesifik seperti itu. Sekarang kita balik lagi, kita lihat contohnya dari ini adalah contoh dari zero shoot. Jadi jawabannya hanya seperti ini. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Inggris. Saya suka belajar teknologi. Berarti outputnya hanya sebatas itu saja. I like learning technology. Nah, seperti itu, hanya sebatas kata. Berapa kata itu? Hanya 4 kata ternyata, ya. Itu. Tapi ketika kita ubah menjadi few shoot, maka akan menjadi seperti ini. Promnya seperti ini. Bayangkan promnya sampai segini. Ubah kalimat berikut menjadi kalimat pasif, dikasih contoh. Bayangkan, habis dikasih contoh terus outputnya keluar. Tapi dengan contoh itu dia langsung detail dari atas sampai ke bawah. Akhirnya mengeluarkan hasil yang detail. Perbedaannya itu. Berarti zero shoot sama few shoot lebih detail yang mana? Few shoot. Ini kelemahan dan kelebihannya sudah dijelaskan. Nah, ini adalah tabel di mana banyak aspek yang di breakdown dari zero shoot dan few shoot. Apakah zero shoot ini ada contohnya? Tidak ada. Tadi yang ada contohnya adalah few
lebih lama karena dia mempunyai penjelasan, dia mempunyai contoh. Akurasi juga seperti itu, lebih akurat few shoot daripada zero shoot. Dari sini bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Belum? Masih aman? Oke. Ini adalah kesimpulan dari zero shoot dan few shoot prompting. Oke. Zero shoot ini praktis cocok untuk instruksi sederhana. Tapi kalau kita sudah masuk yang kompleks, tugas yang kompleks, pemikiran yang kompleks, berarti kita menggunakan few shoot. Apakah zero shoot dan few shoot pasti bagusan few shoot? Tentu saja tidak, tergantung bagaimana kebutuhan dari kita. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Belum? Masih aman? Bisa kita mulai praktikumnya? Oke, sebelum praktikum karena di belakang jika sudah melihat labib sudah mulai mengantuk ya, kita ice breaking dulu ya. Oke, semuanya berdiri, kita berdiri dulu. Kita berdiri. Oke, sudah semuanya berdiri. Nanti tugas kalian hanya menyebutkan nama benda yang ada di sekitar kalian, ya. Tetapi ketika Budika tunjuk kipas angin, berarti sampean tidak boleh menyebutkan kipas angin. Sampean harus menyebutkan benda yang lain. Ketika Budika tunjuk kipas angin, berarti sampean bisa menyebutkan AC, figura, papan tulis, jam atau yang lain. Oke? Kalau Budika tunjuk jam, berarti sampean bisa menyebutkan yang lain. AC, kipas angin, salon, TV atau yang lain. Oke, bisa kita coba? Oke. Budika tunjuk yang pertama. Kurang kompak. Budika tunjuk yang kedua. Budika tunjuk yang ketiga. Budika tunjuk yang ketiga. Budika tunjuk yang keempat. Budika tunjuk yang kelima. Budika tunjuk nama ya sekarang ya. Silahkan disebutkan yang bukan namanya. Ketika Budika pegang catur, berarti sampean tidak boleh pegang, tidak boleh menyebut catur. Oke, kita coba. Budika pegang Evita. Budika pegang Pancalida. Budika pegang Labib. Budika pegang Arya. Oke, sekarang kita nyalakan visi kita mulai praktik ya. Sebelum mulai praktikum, kita cek dulu kesiapan perangkat kita. Apakah perangkatnya sudah terkoneksi internet? Oke. Kalau belum, silakan dikonekkan dulu sambil kita bagikan LJK-nya. Nanti silahkan semua bawa pulpen. Bawa, oke. Kita kasih satu-satu. Gak bawa pulpen di sekolah apa? Nah ini ada dua. Yang penting satu kelompok ada satu. Wedding. Ada itu wedding. Iya, wedding. Wedding atau pernikahan. Oke. Sudah? Nomor 1 dan 2, pertanyaan ke-1 silahkan dicari jawabannya pada ChatGPT, Meta, terus Gemini juga boleh. Oke, silahkan. Jangan lupa identitasnya ditulis dulu ya.
Moodboard itu MO. Nah, kuat. Habis itu hasilnya salah satu yang paling sederhana karena kita menggunakan Q-shoot. Maaf, zero shoot yang pertama. Masuk ke AI dulu. Oke, enter. Nah, silakan dipilih salah satu yang paling simpel yang bisa. Yang paling simpel. Nah, oke. Yang paling simpel dimasukkan. Yang itunya saja. Kan kita masih mencoba yang zero shoot. Kalau zero shoot berarti yang paling simpel. Silakan dijawab yang paling sederhana ya. Iya boleh. Karena nanti sampean ada satu tugas lagi yang, berarti ditulis yang membangun suasana sumber inspirasi. Kan memang fungsinya moodboard kan untuk biar kita tahu suasana seperti apa yang klien inginkan. Calar, event. Pakai E. Ada tabelnya. Ditulis. Ini belum. Oh, yang kedua juga tulis. Oke, boleh gantian kalau salah satu capek tulis, salah satu yang prompting. Sudah ditulis? Oke. Sudah semua? Yang nomor 2? Belum. Oke. Sudah bisa mulai merasakan perbedaannya antara zero sama view?
Lebih detail mana? View. Oke. Tuh, view shot prompting. Lebih suka berkelompok atau sendiri-sendiri kalau mengerjakan seperti ini? Jika udah feeling tadi mau tak sendiri-sendiri tapi kok takut gitu. Iya betul. Oke. Selanjutnya sudah terasa belum perbedaan antara view sama view? Bahkan sekarang kehebatannya ChatGPT itu bisa diajak ngobrol. Terus jadi pas kan? Nah, itu namanya tidak bijak dalam menggunakan AI. Kalau ini tambah dijak ngobrol ini. Oke, sudah semua? Sekarang kan masih ada, kalau yang lembar depannya sudah habis, nanti tugas yang kedua ini bisa sampai tulis di belakangnya. Di belakangnya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apapun yang berkaitan dengan DKV, bisa itu tentang moodboard, tentang nirwana, ataupun apapun yang sampean suka, yang penting berkaitan dengan DKV, silakan sampean buat pertanyaan secara viewshoot dan zero shoot, ya. Oke. Dari sini instruksi ini ada yang perlu ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Oke, bentar, masih ada pertanyaan. Bu, ini jawaban saya kok sama panjangnya ya? Jadi view shoot sama zero shoot. Mungkin kalau masalah panjang itu akan sama kurang lebih. Tapi untuk detail dan rinci dan spesifiknya pasti akan beda. Mas Om tahu Pak, TPM seperti itu. Jadi apakah boleh kita membedakan antara zero shoot dan view shoot berdasarkan panjang? Itu boleh. Tapi untuk spesifikasi mereka akan jauh berbeda. Dari sini ada paham? Paham, Bu. Oke. Silakan instruksi yang kedua bisa dikerjakan. Untuk membuat pertanyaan apapun tentang DKV yang tidak spesifik, bebas. Yang penting tentang DKV, pertanyaannya bebas. Yang penting sampean buat zero shoot dan view shoot. Satu-satu saja, tidak usah terlalu banyak. Nggak usah, tapi sampai detailkan. Misal ini ada satu contoh. Apa yang dipelajari di jurusan DKV itu masuk yang zero shoot. Satu dibuat view shoot dan zero shoot. Berarti itu bisa kita lakukan. Misal sampean buatkan pertanyaan tentang desain grafis, berarti pada view shootnya buatkan pertanyaan tentang desain grafis
pada kelas 12 semester. Nah, bisa ditanyakan lagi, dikasih penjelasan. Selesai? 5 menit selesai ya? Oke. Sip. Di belakangnya. Oh, nggak apa-apa. Berarti di belakangnya sini. Nggak apa-apa. Boleh bebas. Jangan lupa jawabannya ya. Jawabannya ditinggal di bawahnya sini juga apa-apa. Tinggal di scroll ke atas dan jawabannya juga keluar. Terus jawabannya, iya kan jawabannya itu yang sudah menjawab ChatGPT. Betul, seperti ini. ChatGPT-nya tidak perlu login ya, stay logout saja. Jangan menautkan akun pada PC sekolah. Ya Bu. Untuk mengetes zero-shot dan no-shot. Ini. Untuk yang zero shoot, sebutkan kriteria. Pakai desain brief boleh. Kita sudah belajar desain brief belum ya? Kelas 11 sudah ya? Oke. Boleh, berarti desain brief boleh ditanyakan. Oke, silakan ditulis. Sudah mulai ditulis? Yang sudah bisa dibuka
yang ini berarti sudah view show. Oh ini iya ini sudah view show. Nah itu 0 udah. Dikasih kan itu lihat ini kan pertanyaan iya sudah oh iya betul Oke, ini kelompoknya Fatih sama Habibie sudah selesai. Hari ini tanggal 23. Iya, bisa dikumpulkan. Ini masih terkumpul berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5 masih 5 kelompok. Saudara-saudara? Nah, boleh, baliknya juga boleh. Oke, yuk, yang belakang sudah? Sudah? Yang belum kelompoknya? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, 1 menit lagi ya. Ketawa apa itu? Mikael, Michael. Ayo, sudah selesai atau belum?
Siapa yang belum? Yang selainnya ini. Kayak apa itu? Kurang satu kelompok ya, sepatunya ya. Kurang dua, oke kita tunggu. Oke, sambil menunggu dua kelompok, silakan PC-nya disusun dan dirapikan, keyboard dan mouse-nya dikembalikan posisinya semula. Karena untuk praktikum kita sudah selesai. Disusun dulu, kembalikan seperti tempatnya sambil menunggu dua teman kita. Keyboardnya, jangan lupa posisi keyboardnya. Senamnya di depan saja ya. Hari ini kita bikin dengan ya. Oh, takut. Oh iya. Kenzo dan kurang banyak atau kurang sedikit? Arya, bapaknya ini diluruskan dulu monitornya, sepertinya masih ada kabel teman sebelahnya. Dan sudah ya isinya. Banyakkah ada kendala? Sama mana? Oke, jadi sudah. Kalau jadi sendiri tidak perlu. KKA Informatika DKV hari ini berikan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.